Saudara-saudari yang terkasih, saya punya lagu favorit di Puji Syukur. Lagu favorit di Puji Syukur, dan lagu ini buat saya memberi kesan tersendiri. Judulnya Tantum Ergo. Dan biasanya lagu Tantum Ergo ini dipakai untuk lagu pujian kepada Sakramen Maha Kudus. Dan ada salah satu penggalan lirik yang buat saya itu meneguhkan. Liriknya bunyinya begini: ketika indera tidak mampu, iman jadi tumpuan. Ketika indera tidak mampu, iman jadi tumpuan. Dan di sini pesannya jelas. Ketika manusia dihadapkan pada situasi batasnya, keterbatasannya, ketidakberdayaannya, hanya iman yang menjadi tumpuan. Bacaan Injil hari ini kiranya mengingatkan kepada kita semuanya betapa iman menjadi tumpuan hidup orang beriman. Dan hal ini terbukti dalam hidup Bartimeus. Kalau kita melihat kehidupan seorang Bartimeus ini menjalani hidup yang keras. Untuk hidup sehari-hari, Bartimeus ini harus mengemis ke sana kemari. Belum lagi dia nggak bisa melihat. Dan tidak bisa melihat itu suatu penderitaan. Dan ini situasi nggak mudah. Ini adalah situasi di mana manusia dihadapkan pada keterbatasannya. Bartimeus itu paham betul bahwa hidupnya itu penuh perjuangan. Dan secara manusiawi dia menderita. Dia nggak berdaya, nggak ada orang yang mau membantunya. Namun walau demikian, ada satu hal menarik yang bisa kita lihat dari hidup Bartimeus. Fisiknya boleh terbatas, namun imannya tidak terbatas. Dan iman inilah persis yang mendorongnya untuk berseru kepada Tuhan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan ini bukan seruan biasa. Ini adalah seruan di mana di dalamnya ada pengharapan, ada kepercayaan. Dan persis iman inilah yang menyelamatkan. Iman inilah yang mengubah hidup Bartimeus. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat ke dalam diri kita. Bisa jadi pengalaman Bartimeus ini adalah pengalaman kita bersama. Mungkin di antara kita yang hadir di sini ada yang sedang berjuang dengan sesuatu yang gak mudah, berjuang dengan persoalan, berjuang dengan aneka tantangan hidup. Dan mungkin dalam perjuangan itu pula, kita menemukan diri kita pada titik kita gak berdaya. Segala sesuatu sudah diupayakan, yang terbaik bahkan, namun sepertinya itu nggak mengubah apa-apa. Kita sedih, kita kecewa, mungkin juga kita menyadari kita terbatas. Dunia mungkin memberi kita segudang persoalan, segudang tantangan, dan itu nggak mudah memang. Dan itu semua membuat kita berpikir mungkin nampaknya sia-sia. Namun saudara-saudari yang terkasih, ada satu hal yang perlu kita ingat. Kita ini anak-anak Allah. Kita ini milik Allah. Dan kita dikurniai iman. Ketika kita dibaptis, gereja bertanya kepada kita, "Apa yang kamu minta dari gereja?" Saya meminta iman.
Saya meminta iman. Dan di sini, iman inilah yang memampukan kita untuk berseru seperti Bartimeus. Dan berseru sebagai seorang anak, Aba, ya Bapa. Dalam bacaan pertama, kita mendengar bahwa Tuhan menyelamatkan umatnya. Dan mereka, umat ini, gak jarang datang kepada Tuhan dengan tangis, dengan penderitaan, dengan aneka ragam persoalan. Dan Tuhan menyambut mereka dengan penghiburan. Dan Tuhan menjamin hidup mereka. Kiranya saudara-saudari yang terkasih, ungkapan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu memandang umatnya. Tuhan melihat penderitaan itu, Namun di sisi lain, Tuhan juga meminta kita untuk menaruh iman, dan biarkan iman itu yang mendorong kita untuk mencari, untuk mengetuk, untuk meminta, dan untuk berseru kepada Tuhan, Aba, ya Bapa. Kepada Bartimeus, Tuhan Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan juga kita ingat kepada perempuan yang sakit pendarahan, Yesus mengatakan hal yang sama. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan kepada kita hari ini, Yesus mengatakan hal yang sama. Anak-anakku, kalian memiliki iman, dan iman itulah yang akan menyelamatkan engkau. Saudara-saudari yang terkasih, semakin besar gelombang persoalan hidup, semakin besar pula kita berharap kepada Allah. Ada satu ungkapan yang seringkali dikutip dari kitab suci oleh banyak orang, dan menurut saya ini adalah satu hal yang juga meneguhkan bahwa nggak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nggak ada yang mustahil. Dan semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk berani beriman, meskipun itu nggak mudah. Tapi semoga firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan untuk beriman di tengah aneka keterbatasan, aneka persoalan kita, aneka tantangan hidup yang mungkin kita sekarang alami. Dan pada akhirnya, biarkan iman ini yang membawa kita menuju kepada keselamatan, yaitu Yesus sendiri. Amin.